warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Santosa dengan NIM 200740055. Saya dari Prodi D3 Teknik Otomotif dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan melakukan observasi lapangan di mana di sini bisa dilihat di belakang saya ada alat motor grader yang dimana saya akan menjelaskan apa saja perawatan yang harus dilakukan pada motor grader ini. Baiklah, perawatan yang pertama yaitu pemeriksaan monitor panel yang berfungsi untuk mengetahui level oli mesin, level bahan bakar, level pengisian, temperatur, dan lain-lain. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu periksalah pelumas dari motor grader ini secara berkala. Meskipun menunjukkan tanda adanya masalah, bisa disebabkan adanya kerusakan pada monitor panel. Kondisi pelumas yang baik akan dapat menambah masa kerja yang tahan lama pada motor grader ini. Untuk yang ketiga yaitu periksalah segel atau filter secara berkala agar material pengganggu seperti material kerikil, pasir bisa tidak tersedot ke dalam mesin. Nah, yang selanjutnya yaitu periksalah juga hidrolik pada motor grader ini, apakah ada kebocoran oli, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat bekerja. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada motor grader ini beserta fungsinya. Untuk komponen yang pertama yaitu yang ini namanya blade lift cylinder. Kalau blade lift cylinder ini yaitu berfungsi untuk menempatkan blade sesuai dengan keperluan. Yang kedua yaitu drawbar lift cylinder. Drawbar lift cylinder itu berfungsi sebagai menempatkan ketinggian dari blade. Nah, ini ketinggian dari blade bisa dilihat. Untuk komponen yang ketiga yaitu kabin. Ini bisa dilihat kabin berfungsi sebagai tempat seorang operator mengemudi atau mengoperasikan motor grader ini. Untuk yang keempat yaitu rear wheel. Di belakang rear wheel di dalam ini. Kalau rear wheel itu berfungsi sebagai mobilitas secara mudah. Nah, ini bisa dilihat. Untuk komponen yang kelima yaitu repair. Nama ini repair, bisa dilihat. Repair salah satu komponen yang berperan untuk mengemburkan atau memperluas permukaan material atau tanah. Repair. Baiklah, untuk komponen yang keenam. Nah, ini komponen yang keenam. Namanya artikulat silinder. Artikulat silinder itu mempunyai fungsi untuk gerakan arm bagian depan dari motor grader. Nah, bagian depan dari motor grader yang bisa membelokkan atau turun naik sesuai dengan permukaan. Yang ketujuh yaitu blade. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini namanya blade. Blade yaitu berfungsi sebagai meratakan atau merambah permukaan tanah yang hendak ditangani oleh motor grader. Enggak setanah aja, kerikil atau bebatuan kecil bisa dirambah atau dihaluskan oleh blade.
Yang kedelapan yaitu front wheel. Nah, ini adalah front wheel. Bisa dilihat yang di depan ini namanya front wheel. Salah satu komponen yang mempunyai fungsi untuk pencahayaan motor grader pada saat bekerja. Bisa dilihat di sini. Yang kesembilan yaitu headlamp. Headlamp ini namanya headlamp. Headlamp adalah sebagai komponen yang mempunyai fungsi untuk pencahayaan motor saat bekerja. Nah, maaf, yang ke-8 adalah front wheel tadi ya. Front wheel itu pengarahan dari motor grader. Nah, oke, lanjut yang 10 attachment atau alat tambahan. Nah, attachment atau alat yang tambahan itu komponen motor grader yang mempunyai fungsi untuk menambahkan fungsi kerja dari motor grader itu sendiri. Baiklah, saya akan melakukan observasi lapangan tentang alat berat yaitu kompaktor. Nah, bisa dilihat di belakang saya udah ada kompaktor. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada pada kompaktor. Yang pertama yaitu kompaktor ini adalah alat berat yang mempunyai berbagai ukuran yang berfungsi untuk memadatkan tanah. Kompaktor dilengkapi dengan komponen yang bergetar yang memberikan gaya naik turun untuk menekan tanah. Nah, sehingga tanah yang dilalui alat tersebut bisa menjadi padat dan datar. Untuk perawatan pada kompaktor sendiri yaitu sama dengan alat berat yang lain seperti loader, motor grader. Nah, untuk perawatan yang ada pada motor kompaktor ini, yang pertama yaitu periksa dulu volume air dalam tangki bahan bakarnya, jumlah bahan bakar, minyak, dan volume minyak tangki operasinya. Untuk perawatan yang kedua yaitu periksa tekanan dan bentuk ban pada kompaktor, apakah dalam kondisi normal dan bisa dilakukan untuk melakukan pekerjaan. Untuk yang ketiga yaitu periksa organisasi pengoperasian dan apakah tidak ada kekurangan peralatan sinyal. Yang keempat adalah periksa jumlah oli mesin yang ada pada kompaktor ini, apakah sesuai dengan standar internasionalnya. Yang kelima yaitu cek apakah ada kebocoran oli pada kompaktor ini sebelum melakukan pekerjaan. Nah, yang keenam, cek pengencangan longgar atau kuatnya semua baut-baut yang ada pada kompaktor. Yang ketujuh, bersihkan saringan udaranya agar normal saat bekerja. Yang kedelapan, periksa apakah baut mur dalam keadaan kencang. Yang kesembilan adalah periksa semua komponen seperti drum dan komponen yang belakang yang ada pada kompaktor. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang terletak pada alat kompaktor ini. Yang pertama itu bisa dilihat ini drum. Drum ini adalah bagian kompaktor yang berfungsi untuk mendapatkan material seperti tanah, kerikil, pasir, permukaan jalan, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu kabin. Kabin ini berfungsi sebagai ruang di mana pengemudi duduk atau operatornya saat mengoperasikan kompaktor. Yang ketiga yaitu body frame. Nah, body frame berfungsi sebagai struktur pendukung utama dari kompaktor di mana semua komponen terpasang pada bagian tersebut. Yang keempat adalah articulate joint. Articulate joint yaitu sambungan poros permanen atau semi permanen yang memungkinkan bagian dari kendaraan bergerak dengan berbelok tajam. Itu articulate joint. Yang kelima yaitu rubber.
Berfungsi ini berfungsi mencegah transmisi dari getaran dan dari drum ke mesin untuk memastikan operator fokus pada pekerjaannya tanpa terganggu. Yang keenam yaitu unbalance. Unbalance adalah sebuah alat penggerak dari kompaktor yang memungkinkan terjadinya pergerakan oscilasi atau getaran pada kompaktor. Itu fungsi unbalance, itu sebagai pemberat. Baiklah, saya akan melakukan observasi lapangan tentang perawatan pada komponen alat berat. Yang pertama yaitu memberikan pelumasan pada kepala silinder boom, sambungan boom, stick, bucket, sambungan bucket untuk menjaga ekskavator supaya tetap tidak ada gejala kerusakan. Yang kedua yaitu memeriksa komponennya. Yang diperiksa adalah ketinggian sistem pendinginnya, ketinggian oli mesin, ketinggian oli hidroliknya, sabuk pengamannya, penyetelan trek, serta undercarriage-nya. Nah, yang ketiga yaitu mengosongkan separator air sistem bahan bakar supaya bahan bakarnya pada ekskavator itu lancar. Yang keempat yaitu membuang air dan sedimen tangki bahan bakar. Yang kelima menguji indikator dan meteran serta alarm travel. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada ekskavator. Seperti yang kita tahu, ekskavator itu adalah suatu alat serbaguna yang dapat digunakan untuk mengalihkan tanah. Bisa digunakan juga untuk material kedam truk. Dan juga bisa untuk mengikis tebing, serta juga meratakan dan memecahkan bebatuan. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada ekskavator. Yang pertama yaitu bucket. Bucket ini berfungsi sebagai pengambil material untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua yaitu link E. Ini penghubung arm. Yang ketiga yaitu link H, juga sebagai penghubung hidrolik arm. Yang keempat yaitu arm. Arm ini berfungsi untuk membantu menarik material dalam melakukan pengambilan material oleh bucket. Yang kelima yaitu arm silinder. Arm silinder. Arm silinder berfungsi untuk menggerakkan arm. Yang keenam bom. Itu bom. Bom itu berfungsi untuk menghubungkan arm dan bucket pada ekskavator. Bom biasanya difungsikan pada saat pengangkatan beban. Yang kedelapan yaitu kabin. Ini ruang kabin operator sebagai tempat beradanya operator untuk mengoperasikan alat. Kita lihat. Yang kesembilan motor travel. Motor travel. Ini motor travel berfungsi untuk menggerakkan ekskavator saat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ke-10 adalah motor swing. Motor swing di belakang sana. Motor swing berfungsi sebagai perubahan aliran menjadi putaran yang akan ditransfer menuju travel gearbox. Yang ke-11 yaitu control valve. Control valve. Control valve berfungsi untuk meningkatkan penekanan aliran hidrolik yang mengatur jumlah minyak fluida yang disedot oleh pompa hidrolik. Yang ke-12 yaitu center joint. Center joint ini berfungsi menyambungkan aliran hidrolik ke travel motor supaya saat ekskavator berputar 360 derajat, selang-selang pada ekskavator tidak terlilit. Yang ke-13 adalah undercarriage. Yang ke-14 yaitu manifold valve. Yang ke-14 yaitu manifold valve terdapat di sana.
8 solenoid yang berfungsi untuk memudahkan kombinasi alat saat bergerak. Contoh, arem dengan bom atau bucket dengan swing. Yang 15 adalah engine. Engine terdapat di belakang. Engine itu berfungsi untuk menggerakkan ekskavator dalam melakukan pekerjaan. Dan yang selanjutnya adalah counterweight. Counterweight itu tengah ini. Counterweight berfungsi sebagai pemberat untuk penyeimbang saat bucket menggali. Yang ke-17 adalah hydraulic pump. Hydraulic pump berfungsi untuk mengalirkan oli hidrolik dari tangki menuju semua sistem yang akan bekerja. Menjelaskan fungsi dari tuas-tuas yang ada pada ekskavator ini. Yang pertama yaitu tuas sebelah kanan. Ini tuas sebelah kanan ini. Saat tuas didorong ke depan, maka bom bergerak turun, disebut juga bom lowering. Jika tuas ditarik ke belakang, maka bom akan bergerak naik atau disebut bom lifting. Saat tuas digerakkan ke kiri, maka bom akan bergerak keluar atau bucket out. Dan jika tuas digerakkan ke kanan, maka bucket akan bergerak ke dalam atau bucket in. Tuas sebelah kiri. Nah, ini tuas sebelah kiri. Saat tuas ditarik ke belakang, maka arem akan bergerak ke dalam atau arem in. Dan jika tuas didorong ke depan, maka arem akan bergerak keluar atau arem out. Saat tuas digerakkan ke kanan, maka swing bergerak ke kanan. Dan jika tuas digerakkan ke kiri, maka swing bergerak ke kiri. Jika tuas ini digerakkan ke depan, maka ekskavatornya akan bergerak maju. Kalau ke belakang, maka ekskavatornya akan mundur. Kalau ini selang-seling. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.